أجمعين. أما بعد. Puji beserta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat hadir pada malam yang berbahagia ini. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman ilmiah, dari zaman buta syaraf ke zaman yang penuh teknologi dan informatika, dari zamannya naik unta ke zamannya naik roda 4 dan roda 2. Penghormatan saya yang terutama sekali yaitu kepada pucuk pimpinan Dayah Nahdlatul Fatah, yaitu kepada walidi ma'al keluarga dan kepada juri-juri dan tuku-tuku yang telah hadir pada malam yang berbahagia ini. Dan penghormatan saya lagi kepada santriwan dan santriwati yang seperjuangan dengan saya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkanlah saya pada kesempatan yang berbahagia ini membangkitkan rasa percaya diri dan berperan pentingnya para santri dengan membawakan pidato singkat yang berisi hebat dan berperan pentingnya para santri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat banyak kehebatan dan keinginan menjadi seorang santri, tetapi pada malam yang berbahagia ini saya akan mengupas 3 poin penting saja betapa hebatnya menjadi seorang santri. Mulai dari yang pertama, santri sangat berperan penting di kehidupan bermasyarakat. Sebagai santri yang mengikuti pendidikan agama, santri juga diajarkan untuk mengembangkan rasa sikap dan perilaku yang baik. Contohnya seperti kesabaran, keikhlasan, sosial, dan saling kepedulian antara sesama manusia yang lainnya. Sikap ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan sosial yang baik antara sesama manusia yang lainnya. Bukan cuma itu saudara, di pondok pesantren ini juga santri diajarkan untuk menjadi santri yang disiplin dan tepat waktu. Contohnya di dalam dayah kita sendiri, bukan cuma semalam sekali diingatkan, tetapi hampir semalam 3 kali diingatkan untuk menjadi santri yang disiplin dan tepat waktu. Bukankah walidi kita yang mulia selalu mengatakan dalam bahasa Acehnya, nyo jabut kuno pohnam bekasro badaya, apabila terlalu mugrek yang dewan guru ucap tindakan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pondok pesantren ini begitulah kita diajarkan untuk menjadi santri yang disiplin dan tepat waktu dan untuk menjaga kebersihan. Kenapa? Agar kita terbiasa dalam kehidupan sehari-hari, bahkan sampai dalam kehidupan bermasyarakat nanti. Bukan cuma itu saudara, di pondok pesantren ini juga kita diajarkan bagaimana pentingnya menjaga perdamaian, merawat persatuan, memperkuat persaudaraan, serta menolak segala macam bentuk kekerasan. Begitulah hebat seorang santri, sangat berperan penting di kehidupan bermasyarakat nanti. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun yang kedua adalah santri adalah sang pewaris akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diutus ke dunia ini bukan untuk menjadikan para manusia Hokage ataupun ninja, bukan untuk menjadikan manusia pilar ataupun hasira, tetapi Nabi Muhammad diutus ke dunia ini untuk mengubah akhlak manusia kepada akhlak yang mulia. Sesuai dengan sabdanya, inna ma'al bu'istu, aku diutus ke dunia ini, kata Nabi Muhammad, diutamai masalah akhlak, menyempurnakan kesalihan akhlak manusia. Imam Abdul Bar dalam kitabnya menjelaskan bahwa maksud daripada salihal akhlak dalam hadis tersebut adalah seluruh aspek kebaikan yang ada, contohnya seperti menjaga kehormatan diri, menjaga kehormatan orang lain, berperilaku adil, dan lain sebagainya.
lainnya. Dari sini wahai hadirin, dapat kita pahami bahawa orang yang berpotensi tinggi untuk mewarisi akhlak baginda Nabi adalah para santri. Betul hadirin? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok harus kita para santri? Kenapa bukan orang yang di luar sana saja? Padahal banyak orang sekolah, banyak orang kuliah. Kenapa kok harus kita para santri? Dikarenakan hadirin, kita di dalam pondok pesantren banyak menemukan baik di dalam kitab suci Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi ataupun di dalam kitab karangan-karangan para ulama betapa hebat dan mulianya akhlak baginda Nabi, sehingga para santri bukan cuma mempelajarinya tetapi mereka mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya mana? Contohnya mana? Inilah contohnya para santri yang sampai saat ini mereka masih berikhlas walaupun banyak rintangan dan cobaan menghalangi mereka. Contoh yang lainnya mana? Contoh yang lainnya misalnya yang ada di luar sana. Misalnya seorang santri sedang mengemudi bertemu dengan saudaranya. Ia berkata dengan muka yang ramah, "Assalamualaikum ya ikhwani." "Waalaikumsalam wahai saudaraku. Engkau hendak ke mana? Bolehkah aku mengantarmu sampai ke tempat tujuanmu wahai saudaraku? Aku ingin mencari jasa pondok pesantren keliling." "Hah? Jasa pondok pesantren keliling? Pesantren keliling itu tidak baik." "Apa? Tidak baik?" "Iya saudara, pesantren keliling itu tidak baik. Jikalau engkau ingin kuantarkan pesantren yang didirikannya baik, ajarannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, contohnya Dayah Nahdlatul Fatah." Begitulah baginda Nabi mengajarkan kepada kita dan para santri mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jikalau kita bertemu dengan saudara kita, bukan malah mengucapkan pebalap, tetapi kita ucapkan Assalamualaikum, kemudian dengan muka yang penuh dengan tata krama dan hati yang mulia, mengingatkan saudara kita agar tidak terjerumus ke dalam jalan yang salah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun poin yang ketiga adalah para santri adalah sang pejuang negeri. Kenapa saya katakan santri adalah sang pejuang negeri? Karena sejarah mencatat Indonesia merdeka bukan karena perjuangan para pejabat, bukan karena perjuangan para aparat, dan bukan karena perjuangan para atasan-atasan, tetapi Indonesia merdeka berkat perjuangan para ulama, perjuangan para habib, perjuangan para kiai, dan perjuangan para santri, sehingga Indonesia sampailah ke hari yang merdeka. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat malam mereka sibuk membasahkan bibir mereka dengan berselawat kepada baginda, dan di saat siang mereka mengambil bambu runcing, mereka mengambil pedang mereka bersimpah darah demi mengusir para penjajah. Saudara, kenapa para santri kok berani? Saudara, kenapa para santri berani mengorbankan hartanya, menumpahkan darahnya, bahkan sampai mengorbankan nyawanya? Bukankah Nabi Muhammad SAW sejak dulu mengajarkan kepada kita untuk semangat dalam berjihad menolong agama Allah Subhanahu wa taala? Dan bukankah Nabi Muhammad SAW dulu mengajarkan kepada kita untuk melindungi negara kita sebagaimana Nabi Muhammad dulu melindungi kota Mekah dan kota Madinah? Dan bukankah Allah juga telah mengajarkan kepada kita dan memberi semangat kepada kita sesuai dengan firman-Nya surat Muhammad ayat ke-7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innallaha yansurkum wa yusabbat aqdamakum. Shadaqallahul azim. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman,
Jikalau engkau tolong agama Allah, jikalau engkau bela agama Allah, Allah pasti saudara yang sungguh kata Allah, Allah akan menolong kamu. Wa yusabbat aqdamakum, dan Allah akan meninggikan derajatmu. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita. Dan bukankah para ulama juga telah mengajarkan kepada kita untuk menjadi santri yang memiliki sikap nasionalisme yang tinggi, sebagaimana Syekh Muhammad Ali dalam kitab Dalilul Falihin beliau berkata, hubbul watani minal iman, mencintai tanah air adalah sebagian daripada iman. Oleh karena itu hadirin, kenapa para santri hari ini berani mati demi membela agama dan membela negaranya? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari pidato saya yang singkat ini adalah santri bukan hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi para santri juga memikirkan bagaimana keluarganya, bagaimana agama, dan bagaimana negaranya. Di pondok pesantren, santri bukan hanya sekedar belajar mengaji, tetapi para santri juga belajar bagaimana hidup dengan sehat dan benar sesuai dengan ajaran dan sesuai dengan aturan dan ajaran agama. Santri adalah fondasinya berdirinya negeri ini. Berjuang demi tegak dan berkibarnya sang merah putih, marilah berbangga kita semua menjadi santri-santri yang mencintai NKRI. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya inilah pidato singkat yang mampu saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.